Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 171 saya pikir dia sangat menarik. Keluar dari agen detektif Pihua, Danie tidak langsung pergi ke Zheng Wenbo, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mencarinya di malam hari, dia mungkin tidak dapat menemukan Zheng Wenbo. Yah, 10 tahun terlalu terlambat. Tapi kita masih berjuang untuk siang dan malam ini, bagaimanapun, Zheng Wenbo bisa melarikan diri dari biksu itu, tapi bukan kuil, dan cepat atau lambat dia tidak akan bisa melarikan diri. Danie juga tidak pergi ke polisi untuk melaporkan kasusnya. Pertama, karena dia telah bersama lelaki tua itu sejak dia masih kecil, dan dipengaruhi oleh kebiasaan kerja lelaki tua itu, dia tidak terbiasa mencari lembaga penegak hukum seperti polisi Ayolah. Dia juga sangat jelas tentang masalah ini, sebenarnya berdasarkan bukti yang ada, bahkan jika dia benar-benar pergi ke lembaga penegak hukum seperti polisi, itu mungkin tidak masuk akal. Dan Zheng Wenbo tidak bisa menahannya. Setelah kembali ke rumah dan mandi, Danie untuk sementara mengesampingkan hal-hal membosankan yang memengaruhi suasana hatinya, dan mulai serius membaca jurnal yang baru saja diterimanya. Jurnal-jurnal ini harus dibaca oleh Danie setiap terbitan, karena meskipun jurnal ini mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih mewakili tingkat teratas kedokteran dunia saat ini dan penelitian paling mutakhir. Masih bisa melihat beberapa makalah yang sangat inspiratif, seperti makalah terakhir yang memperkenalkan soda kue dalam pengobatan kanker hati, meskipun makalah ini teksnya masih berupa ide, belum lengkap dan cukup ilmiah, dan efeknya belum menjalani lebih ilmiah verifikasi klinis. Tapi itu mengilhami pemikiran Danie. Sangat disayangkan bahwa di antara majalah kali ini, Danie tidak melihat artikel yang sangat konstruktif dan kreatif, pada dasarnya lagu-lagu lama yang sama. Ini membuat Danie agak menyesal, tetapi sebagai seorang dokter, dia juga tahu betul bahwa kedokteran itu seperti ilmu lainnya. Setiap langkah terobosan dan kemajuan seperti mendaki gunung, dan itu tidak semudah itu. Meletakkan majalah, Danie mengambil monografi pengobatan Tiongkok terbaru yang dia beli dan membacanya. Dibandingkan dengan majalah pengobatan barat itu, dia telah belajar lebih banyak tentang pengobatan Tiongkok akhir-akhir ini, tetapi dia merasakan banyak hal tentang pengobatan Tiongkok. Terinspirasi, saya merasa bahwa keterampilan medis secara keseluruhan dan pemahaman tentang tubuh manusia menjadi lebih mendalam. Segera, Danie tenggelam dalam lautan pengetahuan pengobatan Tiongkok. Danie tidak meletakkan jurnal di tangannya sampai jam alarm berbunyi. Hei, itu semua karena Zheng Wenbo tidak memiliki masalah apapun, dan dia telah berkeliaran begitu lama, kalau tidak, dia akan bisa membaca setidaknya 1 atau 2 jam buku hari ini, kali ini, cepat atau lambat, dia akan leson learn. Berpikir untuk menghabiskan 1 atau 2 jam hari ini, Danie merasa tidak senang untuk sementara waktu. Namun, dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan mulai berlatih dengan menyilangkan kaki. Setelah apa yang terjadi hari ini, Danie merasa semakin mendesak untuk meningkatkan kekuatannya di dalam hatinya. Meskipun apakah itu Zhang Peng yang membawa orang ke sini atau Zheng Wenbo kali ini, orang-orang ini hanyalah bajingan, dan mereka sama sekali tidak mengancamnya, tetapi siapa yang dapat saya jamin bahwa lain kali seseorang akan menemukan seseorang seperti itu tengah misterius laki-laki tua untuk bergerak. Dia bisa menahan pria paruh baya, tapi bagaimana dengan 2? Bagaimana dengan 3? Bagaimana jika pihak lain mengundang seseorang yang lebih kuat dari pria paruh baya itu untuk bergerak? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan ini, jadi Danie tidak punya pilihan selain berlatih lebih keras dan meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika kekuatannya meningkat, dia dapat lebih aman dan melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Setiap titik kekuatan meningkat, keamanannya akan lebih terjamin. Apakah kamu tidak menemukan berita tentang orang itu? Di pusat Tianjing, selain komunitas tempat tinggal para pemimpin inti, itu dikenal sebagai komunitas villa paling mewah dan teraman di kota Yanjing. Di sebuah villa mewah, Gao Chengjun sedang duduk di kursinya di atas sofa jutaan dolar, wajahnya suram. Tidak, orang itu tidak meninggalkan jejak apapun. Sejauh ini, kecuali Ruo Bing, tidak ada orang lain yang tahu siapa dia. Jika Anda ingin menyelidikinya, kecuali di depan Gao Chengjun, seorang pria kurus berpakaian hitam yang terlihat sangat halus menggelengkan kepalanya, dan ketika dia berbicara tentang punggungnya, matanya bersinar terang. Tidak, kecuali
Sebelum lelaki berbaju hitam itu sempat mengatakan sisanya, Gao Chengjun menggebrak meja dan memotongnya. Dia tahu apa yang ingin dikatakan pria berbaju hitam itu, dan sekarang hanya Ruobing yang tahu identitas orang itu sebuah pemikiran, Anda seharusnya tidak memilikinya. Ruobing adalah wanita favorit Gao Chengjun, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, bahkan bawahannya yang paling terpercaya dan cakap. Terlebih lagi, orang-orang biasa itu sama sekali tidak mengetahui identitas Ruobing, tetapi dia mengetahuinya. Jika dia benar-benar memprovokasi orang di belakang Ruobing dan membangkitkan amarahnya, bahkan jika keluarga Gao-nya kuat, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Jadi, ini tidak terpikirkan. Sebenarnya, kita tidak harus langsung menyerang Ruobing, kita hanya perlu. Tidak. Pria berbaju hitam itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela lagi oleh Gao Chengjun, jangan lakukan apapun yang berhubungan dengan Ruobing. Temukan orang itu dengan memantau Ruobing. Ini benar-benar mustahil. Karena ini adalah perilaku yang sangat berbahaya. Mungkin, jika tidak ada insiden di pintu masuk ruang operasi terakhir kali, Gao Chengjun mungkin masih mempertimbangkan rencana ini, tetapi setelah mengalami kejadian itu, dia tahu bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Apa yang terjadi terakhir kali telah sepenuhnya membuktikan bahwa orang itu sebenarnya telah berada di sisi Ruobing selama ini, dan mengatur orang-orang untuk melindungi Ruobing. Mereka tidak akan pernah merasakannya, mereka hanya akan muncul ketika Ruobing menghadapi bahaya. Jika orang itu tahu bahwa Gao Chengjun diam-diam mengirim seseorang untuk mengawasi Ruobing, apa hasilnya? Gao Chengjun bahkan tidak mau memikirkannya. Kalau begitu tidak mungkin. Jejak keengganan muncul di mata pria berbaju hitam itu. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Gao Chengjun. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya, hal-hal yang dia khawatirkan tidak akan terjadi sama sekali, tetapi dia juga bisa melihat itu, milik Gao Chengjun. Tekad telah dibuat, dan dia tidak dapat mengubahnya dengan mudah, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mari kita tunda masalah ini untuk sementara waktu. Ekspresi keengganan melintas di mata Gao Chengjun. Dalam hatinya, dia sama-sama tidak rela, dia sangat ingin menemukan dokter misterius itu, dan langsung menghilangkan faktor yang membuatnya merasa tidak nyaman dan terancam untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya, seharusnya mudah untuk mengetahui identitas dokter misterius itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah mencari selama beberapa hari, tidak ada jejak dokter misterius itu. Tampaknya dokter misterius itu sama sekali tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dia mempertimbangkan semua faktor, bahkan dalam video pengawasan di rumah sakit, dia tidak dapat menemukan arah dan sosok kepergiannya. Tetapi rasionalitasnya masih mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, garis berbahaya Ruobing tidak boleh disentuh, jika tidak, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan efek yang diinginkannya, tetapi juga dapat menjadi bumerang, menyebabkan konsekuensi yang bahkan mungkin tidak dapat dia lakukan. Untuk membeli. Di pusat kota Yanjing, di halaman rumah tua. Bos, kenapa kita membantu anak itu menghapus jejak itu? Pria paruh baya itu memandangi seorang pria berusia 50-an, mengenakan jubah kuno dan pakaian kasual, memegang buku dan duduk di kursi rotan untuk membaca buku dengan santai. Karena menurutku dia menarik. Pria itu berkata dengan santai. Menarik? Pria paruh-baya itu bingung. Ah Jiu, aku tahu kamu selalu tidak puas dengan anak itu, jadi aku akan mengkritikmu, pria jantan, kamu tidak kalah jika kalah, itu hanya pertarungan biasa, kenapa repot-repot? Selain itu, omong-omong, itu juga kesalahan kami sendiri saat itu, kami terlalu berani. Pria itu menutup bukunya. Bos, aku... Wajah pria paruh-baya itu memerah ketika pria itu berbicara tentang masalah utama. Dia memang sangat kesal dengan Danie. Kesan yang dibuat Danie padanya selama pertemuan itu benar-benar buruk. Berpikir bahwa setelah dia menelepon untuk berhenti, anak itu tetap menamparnya tanpa henti, dia sangat kesal. Dia secara tidak sadar ingin berdebat dan menjelaskan, tetapi disela oleh pria itu secara langsung. Oke, mari kita hentikan masalah ini. Pria itu melambaikan tangannya dan menghentikan pria paruh-baya itu untuk melanjutkan. Sebenarnya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, pemuda ini cukup menarik. Dia benar-benar menyelesaikan operasi yang begitu sulit, yang bahkan para ahli pun tidak dapat menyelesaikannya. Ngomong-ngomong,
terakhir kali Anda mengetahui apa yang diminta untuk Anda selidiki? Ekspresi lucu muncul di sudut mulut pria itu, saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Telah diketahui bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Dia pernah tinggal di panti asuhan di pinggiran utara selama beberapa tahun. Ini mungkin alasan mengapa dia menetap di pinggiran utara daripada pergi ke tempat lain setelah kembali ke Cina. Belakangan, dikatakan bahwa dia dibunuh oleh seorang Tionghoa perantauan yang mengadopsinya dan membawanya ke luar negeri, dan tidak ada berita tentang dia sampai beberapa bulan yang lalu tahun ini, ketika dia tiba-tiba kembali ke Cina, membeli rumah dan mobil, dan melamar dokter. Pria parubaya itu berkata dengan hormat, menilai dari informasi yang kami temukan sejauh ini, seharusnya tidak ada masalah dengan identitasnya. Mengenai alasan kepulangannya ke Tiongkok, penilaian awal mungkin karena orang Tionghoa perantauan yang mengadopsinya telah meninggal dunia, dan uang sebesar itu harus menjadi warisan yang diberikan kepadanya oleh orang Tionghoa perantauan yang mengadopsinya pada awalnya. Ya, bisa dikatakan, pemuda ini masih orang yang sangat penyayang. Setelah bertahun-tahun, dia kembali ke pinggiran utara. Pria itu mengangguk, matanya menunjukkan sedikit kontemplasi, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ini, seharusnya begitu. Meskipun pria parubaya itu sangat kesal dengan Danie dan tidak ingin berbicara baik tentang Danie, dia harus mengakui apa yang pria itu katakan. Ya, kamu melakukannya dengan baik. Pria itu kembali sadar, dan menatap pria parubaya itu dengan pandangan setuju, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan terus bertanya. Ngomong-ngomong, apakah anak dari keluarga Gao itu masih berjuang? Ya, bos, apakah Anda ingin saya memperingatkannya? Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Tidak usah, anak muda suka bikin onar, biarin saja dia bikin onar, asal jangan terlalu kelewat batas. Pria itu melambaikan tangannya, oke, turun dan jaga baik-baik Bingbing. Saat kata Bingbing disebutkan, tatapan muram muncul di mata pria itu. Bos, jangan khawatir. Selama Ajiu menghela nafas lega, tidak ada yang akan diizinkan untuk menyakiti sehelai rambut Nona. Mata pria parubaya itu mengungkapkan jejak tekad yang tak tertandingi. Bab 172 Peningkatan Kekuatan. Hah? Dengan embusan udara keruh keluar dari mulutnya, Danie membuka matanya dan terbangun dari kesurupannya. Saat Danie membuka matanya, ada jejak kegembiraan di mata Danie. Formula umur panjang yang telah dibudidayakan dengan keras, memiliki terobosan lain. Terakhir kali ada terobosan adalah saat operasi kecelakaan mobil selesai menurut pendapat Danie, waktu itu adalah akumulasi 3 bulan setelah dia kembali. Latihan selanjutnya juga sepertinya membuktikan satu hal. Setelah terobosan itu, latihannya kembali ke keadaan semula. Itu sama setiap hari, tanpa gerakan dan membosankan. Tidak ada bandingannya. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia ingin membuat terobosan lagi, dia harus berlatih keras setidaknya selama 3 bulan sebelum dia dapat membuat lompatan kualitatif. Tak disangka, dari dulu hingga saat ini, hanya sekitar sebulan kemudian, akan terjadi gebrakan lagi. Pada saat ini, Danie dapat merasakan bahwa nafas di tubuhnya sangat penuh, seluruh tubuhnya segar, dan sepertinya penuh dengan energi yang tak terbatas. Dia bahkan merasa bahwa jika dia melakukan Huangdong lagi kali ini dia dapat menyelesaikannya operasi intensitas tinggi seperti Hai dengan mudah, dan pasti tidak akan sesulit sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ini ilusinya. Tidak ada operasi seperti itu sekarang, biarkan dia memverifikasinya. Mengapa ada perasaan yang begitu jelas kali ini? Apakah ini berarti dia akan menerobos ke tanda kedua? Merasakan perasaan luar biasa di tubuhnya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, Danie tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Jika demikian, bagus. Level kedua, meski masih sangat jauh dari level keempat, masih selangkah lebih maju. Danie tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Namun, kegembiraan ini dengan cepat diredam oleh Danie. Ini hanya tebakannya, tanpa bukti, jauh dari waktu untuk bersemangat dan bahagia. Mengenai rumus umur panjang, lelaki tua itu sendiri tahu sangat sedikit. Dia masih berlatih dengan merasakan batu-batu itu, dan dia tidak meninggalkan banyak pengalaman bagi Danie sama sekali. Sedangkan untuk Danie, pemahamannya tentang rumus umur panjang, apalagi, kecuali rumus kultivasi,
saya tidak tahu apa-apa lagi, dan rumus-rumus umur panjang sangat ringkas, dan mereka tidak tahu banyak tentang kultivasi berbagai alam. Apapun yang terjadi, teruslah berlatih keras. Kerja keras terbayar. Selama Anda gigih berlatih keras, saya percaya Anda akan mampu mencapai tingkat kedua, atau bahkan tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Danie mengepalkan tinjunya dan diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Setelah memulihkan emosinya, Danie berdiri, pergi ke ruang latihan di atap, dan memulai latihan iblis. Setelah memulai pelatihan, Danie dengan cepat menemukan manfaat besar yang diberikan kepadanya oleh terobosan dalam kultivasi hari ini. Pertama-tama, latihan kekuatannya, termasuk latihan ketahanan dan daya ledak, semuanya dilakukan lagi. Sebuah level, dalam kondisi yang telah dipertahankan untuk waktu yang lama, tingkat intensitas latihan lainnya telah ditambahkan. Yang kedua adalah latihan reaksinya, dan dalam usahanya sedikit demi sedikit, intensitasnya meningkat lagi. Pada akhirnya, ada terobosan dalam kecepatan dan latihan fisiknya, dan bahkan fleksibilitasnya. Singkatnya, dia tidak memiliki terobosan dalam kualitas keseluruhannya selama hampir sebulan, dan hari ini, dia memiliki terobosan lain. Pada saat setelah pelatihan, Danie tidak bisa lagi menahan kegembiraan di wajahnya. Terobosan dalam kualitas komprehensif semacam ini benar-benar bermanfaat baginya, yang berarti dengan itu, kekuatannya sekali lagi meningkat satu tingkat. Apakah itu berkelahi atau melarikan diri? Pada akhirnya, itu harus tercermin dalam kemampuan, kekuatan, kecepatan, dan reaksi komprehensif yang paling esensial. Jika reaksi Anda cukup cepat, Anda akan dapat menghindari serangan lawan dan memanfaatkan peluang. Jika Anda cukup kuat, Anda akan dapat mengalahkan musuh Anda dan merobohkan lawan Anda. Jika Anda cukup cepat, Anda dapat membuat pihak lain tak terhindarkan. Keterampilan bertarung lainnya dan sejenisnya semuanya didasarkan pada kualitas komprehensif ini. Setelah bersemangat beberapa saat, Danie memulai pekerjaan rumah terakhirnya, berlatih Wan Shouquan. Setelah pertempuran yang sebenarnya dengan pria paruh baya misterius itu terakhir kali, Danie menjadi lebih serius dalam berlatih One Beast Fist. Dalam pertempuran itu, dia benar-benar menyadari berbagai manfaat Wan Shouquan, tahu bahwa ini memang set yang sangat misterius. Teknik tinju, dan hampir memadatkan semua jenis keterampilan bertarung. Setiap poin pemahaman akan menguntungkannya tanpa henti dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia tidak pernah berani bermalas-malasan setiap hari. Tidak ada jalan pintas untuk memahami Wan Shouquan. Hanya dengan melakukan beberapa latihan Anda dapat menyadarinya. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Anda dapat memiliki lawan yang sebanding dan dapat melawannya. Dia sering, tapi ini tidak realistis. Karena kultivasi dan terobosan yang dihasilkan oleh kultivasi, Danie hari ini sangat bersemangat, dan waktu pelatihan dalam semua aspek diperpanjang sedikit, sehingga Danie menghabiskan lebih sedikit waktu keluar hari ini daripada dia. Di masa lalu, ketika Danie tiba di klinik rawat jalan, dia sudah akan pergi bekerja, jadi sejak dia mulai bekerja di klinik rawat jalan, dia tidak bisa membuka klinik terlebih dahulu di hari pertama. Tapi untungnya pasien yang ke dokter hari ini mirip dengan kemarin sore, dan tidak terlalu ribet. Hal ini membuat pekerjaannya di pagi hari tidak terlalu terburu-buru, dan waktu pulang kerja tidak terlalu larut. Pada siang hari, setelah makan besar di kafetaria, Danie datang lagi ke bagian rawat inap dan memulai rutinitasnya. Karena waktu yang relatif lebih banyak, kali ini, Danie pada dasarnya memeriksa semua pasien di bangsal. Pada dasarnya, semua pasien mengikuti jalur normal tanpa masalah. Nyatanya, selain keadaan khusus, secara umum, tidak akan terjadi apa-apa. Wang Yanchao, Direktur Departemen, memeriksa kamar 3 kali sehari, dan dokter yang merawat juga memeriksa kamar setidaknya 2 kali sehari, dan Danie datang untuk memeriksa hampir setiap hari pada siang hari. Apa yang bisa terjadi? Tapi saat Danie hendak meninggalkan bangsal terakhir dan kembali ke klinik rawat jalan setelah memeriksa sekitar, sebuah kecelakaan terjadi. Alat pemantau fungsi paru-paru pasien tiba-tiba mengeluarkan bunyi bip. Hah? Apa yang terjadi? Danie melirik pasien, dan pandangan ragu muncul di matanya. Dia baru saja melihat pasien ini, dan tidak ada masalah. Mengapa dia tiba-tiba membunyikan alarm? Namun terlepas dari keraguan di hatinya, ia dengan cepat kembali ke pasien dan mulai memeriksa pasien. Jangan khawatir, aku akan menunjukkannya dulu.
Berbicara kata-kata untuk menghibur pasien yang cemas dan anggota keluarga pasien, Danie pertama-tama mengulurkan tangannya untuk menguji lubang hidung pasien untuk menguji pernapasan pasien, dan kemudian meletakkan tangannya di nadi pasien. Mengukur denyut nadi adalah salah satu dari 4 metode diagnostik tradisional dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Dengan pendalaman penelitian Danie tentang pengobatan tradisional Tiongkok baru-baru ini, ia juga semakin banyak menggunakan teknik pemeriksaan denyut nadi, bahkan di klinik rawat jalan, ia langsung menggunakan 4 teknik diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok. Terutama merasakan denyut nadi. Tentu saja, karena dia baru saja mulai belajar dan keterampilannya belum mendalam, Danie tidak berani hanya mengandalkan teknik penginderaan nadi dalam banyak kasus. Dia menggunakan metode diagnostik pengobatan barat dan penginderaan denyut pengobatan tradisional Tiongkok. Konfirmasi, dalam konfirmasi, untuk meningkatkan keakuratan denyut nadi sendiri. Setelah beberapa waktu berlatih, keakuratan pengambilan nadi Danie menjadi semakin akurat. Setelah sehari, hampir tidak ada kesalahan dalam diagnosis. Hal ini juga membuat Danie semakin percaya diri dengan metode pengambilan denyut nadi. Bab 173 Direktur Wobing sedang mencari Anda. Tidak benar. Fungsi paru-paru pasien seharusnya relatif stabil, bukan? Mengapa monitor tiba-tiba berdering? Setelah memeriksa denyut nadinya, tiba-tiba Danie mengernyit dan menatap monitor di atas dengan sedikit keraguan. Danie dapat memastikan bahwa fungsi paru-paru pasien dalam keadaan yang relatif normal meskipun dia tidak dapat mengatakan bahwa teknik pengambilan nadinya saat ini 100% sempurna. Fungsi paru-paru pasien di depannya adapun kondisi denyut nadi, dia masih bisa dipastikan sepenuhnya, karena kondisi nadi pasien tidak terlalu rumit. Dokter Ye, bagaimana kabar ayah saya? Anggota keluarga pasien bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa. Aku baru saja memeriksanya. Kondisi ayahmu sangat stabil. Jangan khawatir. Pasti ada yang salah dengan monitornya. Biar aku periksa. Setelah Danie menghibur keluarga pasien, dia berjalan langsung ke monitor dan mulai memeriksanya. Namun, setelah menontonnya sebentar, Danie tidak tahu mengapa pasien menyalakannya, tetapi alarm terus menyala. Mendengar alarm berbunyi lagi, kepala Danie terasa pusing. Faktanya, dia tidak terlalu mengenal banyak instrumen ini. Instrumen medis di rumah sakit ketiga di Northern Suburbs ini relatif sudah tua. Instrumen yang digunakan sangat berbeda, dan ketika dia berada di luar negeri, kecuali untuk masa magang, dia belajar. Di berbagai departemen secara bergiliran, setelah lulus sekolah, waktu dan tenaganya hampir semuanya tercurah untuk operasi. Selain operasi, saya hampir tidak pernah belajar dan mempelajari ilmu penyakit dalam. Ini juga alasan mengapa dia tampak begitu asing dengan instrumen ini saat pertama kali datang untuk melapor. Setelah kembali ke Cina dan memasuki Departemen Pengobatan Pernafasan, Danie menghabiskan sebagian besar waktunya di Departemen Rawat Jalan, dan kadang-kadang datang ke Departemen Rawat Inap, dan jarang perlu menyentuh instrumen ini, perangkatnya masih belum terlalu familiar. Dokter Ye, Anda melakukan pemeriksaan lingkungan lagi. Tepat ketika Danie merasa pusing melihat ke monitor, dan berpikir apakah akan memanggil perawat, dia mendengar suara renyah di pintu. Perawat Su, perawat Xiao Sang, Anda datang tepat pada waktunya. Begitu Danie berbalik, dia melihat perawat Su dan rekannya perawat Zhang muncul di pintu bangsal mendorong kereta perawat, dan mereka berkendara menuju bagian dalam bangsal. Seolah melihat penyelamat, perawat Su, sepertinya ada yang salah dengan monitor ini, bagaimana cara memperbaikinya? Saya sudah lama mengerjakannya, tetapi saya masih belum bisa memperbaikinya. Datang dan bantu saya melihatnya. Dokter Ye, Anda seorang dokter besar. Jika Anda ingin kami melakukan sesuatu, beri kami perintah. Kami perawat kecil, tidak berani melakukannya. Mengapa Anda harus membuat alasan untuk mempermainkan kami? Perawat kecil. Apakah menurutmu ini menarik? Su Dongmei memandang Danie, yang memandang mereka seperti penyelamat, dan segera merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Danie seperti ini saat itu. Dia jelas seorang dokter hebat dengan keterampilan medis yang hebat, tapi dia berpura-pura tidak mengerti apa-apa dan mempermainkannya seperti monyet. Sekarang Danie melakukan trik ini lagi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa langkahnya sangat pintar? Dia tidak tahu, apakah itu benar-benar tidak sopan dan menjengkelkan baginya untuk melakukannya? Ini.
Di bangsal, semua orang memandang Su Dongmei dengan heran. Tidak ada yang mengira Su Dongmei akan mengatakan kata-kata seperti itu, dan semua orang tidak bisa menahan keterkejutan, terutama pasien dan keluarga mereka di bangsal. Terlebih lagi, mulut mereka terbuka lebar. Mereka tidak pernah menyangka perawat Su, yang selalu lembut dan baik kepada mereka, akan berbicara dengan Dokter Ye seperti ini. Perawat Zhang di sebelah Su Dongmei sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Sebagai bawahan, teman, dan teman sekamar Su Dongmei, dia tahu bahwa Su Dongmei telah merawat Danie karena suatu alasan. Sepertinya ada beberapa kesalahpahaman, tetapi dia tidak pernah menduganya. Dia akan sangat langsung dan sarkastik kepada Danie. Anda tahu, Dokter Ye bukan Dokter Dani ketika dia pertama kali datang ke sini. Dokter Ye sekarang adalah dokter tulang punggung terkenal di Departemen Kedokteran Pernafasan, meskipun dia bukan dokter kepala, statusnya sebanding dengan itu dari dokter kepala semua orang tahu kesukaannya. Perawat Su. Dokter Ye. Seseorang mencarimu. Melihat wajah Sudong sedingin es, Danie tiba-tiba mengernyit, apa maksudmu bermain dengan mereka? Apa yang Anda sebut dia dokter besar dan perawat kecil ini? Apa yang bermain dengan mereka? Dia benar-benar yakin bahwa Su Dongmei pasti salah paham dengannya, dan kesalahpahaman itu masih dalam. Dia membuka mulutnya, dan dia akan menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Su Dongmei secara langsung. Dia sudah lama merasa ada kesalahpahaman antara Su Dongmei dan dia. Sebelum hari ini, Su Dongmei telah memperlakukannya seperti ini lebih dari sekali, dan dia sudah lama berharap menemukan kesempatan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ya, hanya saja karena berbagai alasan, saya belum memiliki waktu dan kesempatan yang baik. Hari ini tepat, dan saya menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan masalah tersebut. Tapi saat dia hendak berbicara, sebuah suara terdengar dari pintu lagi. Hah? Danie menoleh dan melihat ke pintu, hanya untuk melihat seorang perawat muncul di pintu. Perawat Li, apakah kamu tahu siapa yang mencariku? Apakah dia mengatakan siapa dia? Danie mengenali bahwa ini adalah perawat Xiao Li dari departemen. Seperti Xiao Zhang di sebelah Su Dongmei, mereka berdua adalah perawat muda yang baru saja lulus. Kolega, pada dasarnya kami sudah saling kenal. Danie sedikit mengernyit, jika tidak perlu, dia benar-benar tidak ingin pergi sekarang, dia masih berharap menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan Su Dongmei. Ini Direktur Wobing dari Departemen Bedah Saraf. Perawat Xiao Li berkata dengan cepat. Xiao Li, apakah kamu berbicara tentang Direktur Wobing? Sebelum Danie dapat berbicara, perawat Zhang di sebelahnya sudah berseru dengan tidak percaya. Ya. Perawat Li mengangguk. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Danie dengan mata yang rumit. Dokter Ye, Direktur Wobing sedang menunggumu di depan, apa yang kamu lihat? Dia dapat sepenuhnya memahami reaksi teman dan koleganya, ketika dia melihat Ruobing dan mendengar kata-kata Ruobing barusan, dia juga berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Direktur Ruobing yang terkenal ini, Direktur Dokter Bintang Ruobing yang reputasinya telah mencapai puncaknya, dan Direktur idolanya Ruobing, sebenarnya berinisiatif untuk datang kepadanya untuk menemukan Danie. Tidak sampai Ruobing mengingatkannya untuk kedua kalinya dia kembali sadar dan bergegas memanggil Danie. Aku akan segera ke sana. Mendengar bahwa itu adalah Ruobing, Danie tidak punya pilihan selain menghentikan rencananya untuk mengklarifikasi dengan Su Dongmei untuk sementara, tetapi dia tetap berkata kepada Su Dongmei, Perawat Su, Anda mungkin salah paham tentang saya. Kesempatan, saya harap kita bisa memperjelasnya. Sebelum pergi, Danie mengaku kepada perawat Zhang lagi, ngomong-ngomong, Perawat Zhang, tolong periksa monitor pasien ini. Pasiennya baik-baik saja. Ya, saya baru saja memeriksanya. Oke, jangan khawatir, Dokter Ye, serahkan ini pada kami, dan kami pasti akan melakukannya dengan benar. Perawat Xiao Zhang dengan cepat mengatakan bahwa dia tidak berani memalingkan hidungnya pada Danie seperti yang dilakukan Su Dongmei. Bab 174. Apakah kamu tidak merasa tertekan sama sekali? Kak Su, kamu gila. Kenapa kamu berbicara seperti itu dengan dokter? Ye. Melihat Danie meninggalkan bangsal, perawat Xiao Zhang kembali sadar dan menatap Su Dongmei dengan heran. Mengapa saya gila? Mengapa saya berbicara? Bukankah yang saya katakan itu benar? Su Dongmei mendengus dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya, orang lain takut padanya, Dokter Ye, tapi aku tidak.
Jika dia mampu, biarkan direktur ruang memecatku. Kesalahpahaman? Sekarang semuanya ada di sini, kesalahpahaman apa yang ada? Apa dia pikir aku idiot? Memikirkan perkataan Danie barusan, Su Dongmei mencibir di dalam hatinya. Perawat Xiao Zhang menatap Su Dongmei tanpa berkata-kata, dan melihat ekspresi Su Dongmei, dia hanya merasa kepalanya meledak. Apakah ini irama sumpah saudari Su untuk tidak berhenti menghina Dokter Ye sampai mati? Tapi, untuk kebencian mendalam macam apa yang ada, seperti ingin melepaskan bahkan pekerjaan, dan bertarung sampai mati dengan orang lain. Perawat Su, saya pikir Anda mungkin salah paham dengan Dokter Ye. Saya pikir Dokter Ye adalah orang yang cukup baik. Para pasien dan anggota keluarga mereka di dekatnya juga memandang Su Dongmei dengan prihatin. Danie adalah dokter favorit mereka, dan Su Dongmei adalah perawat favorit mereka. Dalam hati mereka, keduanya adalah orang yang sangat baik, dan mereka benar-benar tidak ingin melihat mereka berdua sungguh kontradiksi. Perawat Zhang juga memandang Su Dongmei dengan prihatin. Dia telah bertanya kepada Su Dongmei beberapa kali mengapa dia sangat membenci Danie, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, pasien tersebut bertanya kepada anggota keluarganya, dan dia berharap Su Dongmei dapat memberitahukan alasannya, sehingga dia dapat membantu menyelesaikan kesalahpahaman antara dia dan Dokter Ye. Tapi sayangnya, dia kecewa lagi. Paman dan Bibi, tidak apa-apa. Suasana hatiku sedang buruk untuk sementara waktu. Maaf, ini telah memengaruhi semua orang. Omong-omong, Paman Huang, aku di sini untuk mengganti obatmu. Su Dongmei masih tidak menghadapi masalah ini secara langsung, tetapi setelah menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran di bangsal, dia langsung tersenyum, dan menumpuk semua kesalahan pada dirinya sendiri. Setelah mereka dengan tulus meminta maaf, mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk terus mengajukan pertanyaan, jadi mereka mendorong ramuan itu dan berjalan ke ranjang rumah sakit di sebelah mereka. Mengapa Ruobing tiba-tiba mendatanginya? Dan saya tidak mengiriminya pesan atau meneleponnya sebelumnya. Berjalan keluar dari bangsal, Danie tiba-tiba merasa kepalanya membesar. Jika tidak ada yang sangat diperlukan, dia sebenarnya sangat enggan untuk bertemu dengan Ruobing sekarang, bukan karena peringatan dari pria misterius dan pria bernama Lin Kai terakhir kali, tetapi karena Ruobing Now menjadi pusat perhatian terlalu kuat. Dia merasa bahwa setiap kali dia bertemu Ruobing, dia akan menarik perhatian banyak orang, dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Akan ada beberapa masalah. Dan ketika dia mengikuti perawat Li ke lobi departemen rawat inap dan melihat barisan di lobi, Danie, yang sudah memiliki kepala besar, merasa kepalanya akan meledak. Di aula, semua staf departemen penyakit dalam pernafasan di departemen rawat inap mengelilingi Ruobing seperti bintang yang memegang bulan, berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan keramahan mereka, mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Ruobing. Kekaguman. Saat dia melihat situasinya dengan jelas, Danie memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri hampir seketika. Direktur Ruobing, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan dari saya. Setelah banyak kesulitan, Danie menahan keinginan untuk berbalik dan melarikan diri, dan berjalan maju dengan berani. Begitu mereka mendengar suara Danie, semua anggota staf Departemen Pengobatan Pernafasan di aula segera mengalihkan pandangan mereka ke Danie, dengan warna mata yang tidak baik. Aku punya sesuatu, aku ingin berbicara dengan Dokter Ye sendirian. Dokter Ye harus bebas sekarang, kan? Ruobing mengangguk ringan. Ngobrol sendirian. Ruobing sebenarnya berinisiatif untuk menemukan Danie, ingin mengobrol pribadi dengan Danie. Perawat itu memandang Danie, dan mata mereka berubah lagi, menjadi lebih panas. Ayo ngobrol sendiri lagi. Dan mata para dokter yang memandang Danie menjadi lebih tajam dalam sekejap. Tolong, Dokter Ruobing. Merasakan tatapan berapi-api atau tajam dari rekan-rekan itu, Danie tahu bahwa masalah hari ini pasti tidak dapat dihindari, tetapi pada titik ini, dia hanya bisa menggunakan tentara untuk menghentikannya. Danie, Direktur Ruobing benar-benar datang mencarinya lagi. Bocah itu pasti membodohi kita terakhir kali. Benar-benar tidak masuk akal. Itu benar, itu pasti membodohi kita. Aku tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Melihat sosok Danie dan Ruobing berjalan menuju sudut koridor, para dokter langsung berbicara dengan marah. Dokter, apa maksudmu?
Mata beberapa perawat yang baru saja menyulut api gosip menyala ketika mendengar apa yang dikatakan para dokter. Ini seperti ini. Ketika para dokter mendengar pertanyaan perawat, mereka langsung berbicara tentang apa yang terjadi saat Ruobing datang menemui Danie terakhir kali. Tampaknya ada gosip di dalamnya. Hubungan antara Dr. Yi dan Direktur Ruobing tidak sesederhana yang dia katakan terakhir kali. Setelah mendengarkan narasi dokter, mata sekelompok perawat tiba-tiba berbinar. Bukankah? Para dokter segera merasa seperti bertemu teman dekat, dan mereka mulai berdiskusi dengan hangat dengan para perawat kecil. Aku mencarimu hari ini tentang operasi terakhir. Ruobing dan Danie berjalan ke sudut koridor yang sepi, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, mereka langsung ke pokok permasalahan. Bagaimana dengan operasinya? Apakah ada yang salah dengan Huang Donghai? Pikiran Danie tiba-tiba menegang. Tidak, dia pulih dengan baik sekarang. Ruobing menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Danie menghela nafas lega. Ruobing tidak memberitahu sebelumnya kali ini, dan tiba-tiba berlari ke sisinya, dan muncul lagi tentang operasi. Dia benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi pada Huang Donghai, meskipun pada saat itu, operasinya selesai dengan lancar, tetapi tubuh manusia adalah keseluruhan yang sangat misterius, penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Operasi semacam itu berhasil diselesaikan, tetapi setelah operasi, pasien tiba-tiba mengalami kecelakaan, bahkan ketika pasien meninggal, dokter tidak dapat menemukan alasan apapun, yang juga sangat umum dalam operasi bedah. Karena pasiennya baik-baik saja, lalu Direktur Ruobing mencariku? Danie menatap Ruobing dengan curiga. Ini tentang rencana operasi terakhir. Banyak jurnal dan pakar domestik menelepon saya, berharap saya akan mempublikasikan rencana operasi itu, sehingga ahli bedah saraf di seluruh negeri dapat membacanya. Bisa belajar. Ruobing menatap Danie. Terbitkan, dan terbitkan atas nama Anda. Kata Danie dengan santai. Dia tidak pernah menyimpan rahasia tentang teknologi. Dia dapat membagikan beberapa teknologi sehingga lebih banyak dokter dapat mempelajarinya, dan kemudian dia dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Apa yang ingin Anda lakukan? Dia telah menerbitkan banyak makalah dengan nama berbeda di beberapa jurnal internasional besar sebelumnya, membagikan beberapa teknik dan rencana bedahnya. Sekarang di Departemen Kedokteran Pernafasan, dia tidak pernah menyembunyikan rahasia dari para dokter magang, residen, dan bahkan rekan biasa. Selama mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dia akan menjelaskannya kepada mereka dengan serius, lepaskan. Adapun nama palsu dari tanda tangannya, dia bahkan tidak peduli. Karena lelaki tua itu, dia biasa menerbitkan makalah dengan nama yang berbeda, dan kadang-kadang tanpa nama. Tidak ada perbedaan antara memposting atas nama Ruobing dan memposting di bawah nama lainnya. Ruobing menatap Danie dan melihat ekspresinya yang santai, ekspresi rumit muncul di matanya lagi. Bagaimana dia bisa begitu santai tentang masalah sebesar itu? Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Apakah dia tidak tahu apa artinya ini? Direktur Ruobing, apakah ini alasan Anda mencari saya kali ini? Di masa depan, Anda tidak perlu datang kepada saya secara khusus untuk masalah seperti ini, Anda bisa mengambil keputusan sendiri. Danie sama sekali tidak menyadari ketidaknormalan Ruobing, jadi dia tersenyum kecut pada Ruobing tanpa daya. Pengaruh Ruobing terlalu besar sekarang, jika tidak terjadi apa-apa, dia benar-benar tidak ingin Ruobing datang kepadanya. Ini rencanamu, apakah kamu tidak merasa tertekan sama sekali? Ruobing menatap Danie. Tertekan? Tertekan karena apa? Danie memandang Ruobing dengan bingung, seolah-olah dia sama sekali tidak mengerti maksud Ruobing. Anda sama sekali tidak ingin terkenal? Tahukah Anda bahwa selama Anda berdiri dan mengeluarkan rencana ini, itu berarti Anda akan menjadi salah satu ahli lini pertama di bidang bedah saraf di Tiongkok? Rumah sakit besar yang tak terhitung jumlahnya ingin mengundang Anda, dan bahkan rumah sakit aristokrat swasta seperti Rumah Sakit Qian akan menawarkan harga setinggi langit untuk mengundang Anda. Ruobing menatap Danie. Direktur Ruobing, Anda harus tahu bahwa saya sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Jika saya peduli dengan hal-hal ini, saya tidak akan pergi hari itu. Danie tersenyum kecut, dan menggelengkan kepalanya. Bagiku,
Aku hanya ingin tinggal di rumah sakit kecil ini dengan tenang, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, belajar dan meningkatkan keterampilan medisku, dan hal-hal lain. Aku bahkan tidak memikirkannya. Dia. Nama? Laba? Ahli lini pertama di bidang bedah saraf di Cina. Danie sama sekali tidak memikirkan hal ini. Jika dia menginginkan ketenaran dan kekayaan, itu akan terlalu sederhana baginya. Selama dia mengumumkan identitas sebelumnya, apalagi pakar lini pertama dalam negeri, dia akan dianggap sebagai di antara pakar internasional top, setidaknya ada satu kursi untuknya. Adapun rumah sakit terkenal itu, rumah sakit besar. Selama dia ingin masuk, dia pasti sudah masuk, jadi mengapa dia membutuhkan rencana ini untuk membuka jalan? Belum lagi yang lainnya, gelar doktor ganda dari Fakultas Kedokteran Universitas Oxford saja sudah cukup. Tahukah Anda, kedua gelar Danie adalah gelar kehormatan tertinggi. Dengan gelar ini, rumah sakit mana yang tidak bisa menerimanya? Tapi untuk Danie saat ini, dia sama sekali tidak ingin terkenal, sebaliknya, dia takut menjadi terkenal. Sekarang dia ingin menjadi dokter dengan tenang dan sehat, lalu bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan medisnya secara diam-diam. Mendengarkan kata-kata Danie yang tampaknya biasa saja, hati Ruobing tiba-tiba tampak terpukul keras oleh sesuatu, dan ekspresi penyesalan yang mendalam muncul di matanya. Dia merasa pemahamannya tentang Danie tampaknya sedikit lebih dalam. Dia tiba-tiba merasa sepertinya dia mengerti mengapa keterampilan operasi Danie begitu luar biasa. Direktur Ruobing? Melihat bahwa Ruobing sudah lama tidak mendengar kabar, Danie mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melirik Ruobing. Begitu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ruobing kembali sadar dan mengangguk. Setelah selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa kepada Danie, dan berbalik dan berjalan menuju lift.